Jadi di video kali ini gue bakalan lanjut servis ringan part 2 ya. Ini adalah jenis servis yang bisa teman-teman lakukan di rumah juga dengan kebutuhan alat-alat atau kunci-kunci yang tidak juga begitu rumit, kunci-kunci pada umumnya. Jadi untuk servis kali ini adalah mengganti kampas rem cakram belakang Suzuki GSX. Ini yang udah gua pegang adalah kampasnya. Nah, buat tips pertama buat teman-teman yang mau ganti kampas, kalau misalkan kalian cari kampas belakang, itu persamaannya sama kayak ini ya, seperti yang tertulis di kemasan ini. Jadi kampas belakang itu satu tipe dengan Mega Pro New, terus CB 150R atau RR, dan CBR 150R. Bisa juga ini untuk Honda CR-F ya, yang kebetulan kampas yang dipakai itu sama persis karena model kalipernya itu sama ya, model kaliper belakangnya itu sama. Nah, ini yang kedua, kita bakalan ganti oli, dimana ini adalah servis yang paling basic ya kalau untuk di sepeda motor ataupun di kendaraan yang lainnya. Ini gua olinya pakai Valvoline yang speknya sih sama ya, sama kayak bawaannya GSX. Di buku pedomannya pun dianjurkan untuk menggunakan SAE 10W40. Nah, ini olinya ya. Dan yang pertama, kita langsung ke penggantian kampas rem belakang dulu. Oke, langsung aja kita ganti. Jadi di sini caranya cukup mudah, lumayan mudah ya. Karena untuk kaliper yang model seperti ini, satu piston, dia itu kalau mau penggantian tidak usah membongkar kalipernya, melainkan hanya melepas baut untuk penahan kampas itu ya, kampasnya ya. Oke, kita coba praktekkan. Nah, yang pertama, buka baut ini ya, penahannya menggunakan kunci L5. Nah, teman-teman bisa langsung putar aja ya. Stop di bagian ini. Kita ini ya, oh ini kampasnya udah agak habis banget nih. Kemudian dorong pistonnya ke dalam ya, biar pada nanti proses pemasangan bisa agak lebih mudah. Ya, dorong secukupnya aja. Kemudian lanjut buka bautnya. Kita buka. Nah, ya, langsung lepas aja ya. Ya, kalau untuk segini sih ya lumayan tepat waktu ya. Di sini masih ada lapisan kampasnya, masih ada lapisan buat padnya, itu masih ada ya, sedikit lagi sih. Udah waktunya ganti ya. Sebelah lagi lepas.
Kemudian kita lepas dulu ya dari kemasannya ini, kemasan yang baru. Ini untuk kampas yang baru ya. Langsung aja kita pasangkan. Ini untuk yang bagian sebelah dalam. Nah, di sini kampas yang baru sudah masuk. Kurang lebih posisinya seperti ini teman-teman ya. Ini tinggal masukin baut buat pengikat kampas remnya yang tadi. Jadi tadi tidak tidak terekam untuk pemasangan karena nggak ada yang pegangin kamera. Saya juga di sini sendiri. Gampang ya teman-teman buat masangnya. Di sini teman-teman usahakan buat pistonnya tuh masuk sedalam mungkin ya, karena kampas yang baru kan cukup tebal, apalagi ini bukan kampas yang originalnya ya. Nah, itu si kaki kampas remnya sampai nyentuh sini ya, sampai nyentuh ke pegangan bracket yang ini. Nah, ini nih dua nih. Tinggal dibaut aja teman-teman, masukin bautnya ya. Bismillah. Nah, udah masuk kayak gini, tinggal kencengin ya. Kalau buat sekedar tip aja untuk teman-teman, kalau untuk kampas rem belakang tidak menggunakan yang original bawaan motor juga nggak apa-apa ya. Misalkan yang saya bilang tadi merek-merek kayak Federal, kayak gini, Aspira gitu, nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah. Karena beban pengereman belakang kan tidak seperti beban pengereman yang depan ya. Yang belakang bebannya lebih kecil ya. Tapi untuk kampas ini pakem juga sih sama. Cuma kalau untuk ditaruh di depan, untuk yang depan ya diusahakan yang original ya. Karena beban pengeremannya beda kalau yang depan. Udah segini doang ya teman-teman. Sekarang coba kita pompa remnya ya. Nah, piston udah mulai mau naik tuh ya. Nah, udah padat lagi nih. Udah mantep. Ada trik buat temen-temen di sini, bukan trik ya, ada tips sedikit. Jadi kalau misalkan untuk penggantian kampas, misalkan teman-teman pengen pakai yang original, itu cara bedain kemasannya kayak gini ya. Cara bedain kemasannya, pertama dilihat dari tulisan dari printoutnya tuh. Kalau yang original dia lebih tajam. Nah, yang saya pegang ini kebetulan yang abal-abal, yang KW, yang imitasi ya. Di sini di pad kampasnya juga terlihat ada apa ya, kayak yang kuning-kuning gitu ya. Soalnya kalau yang bener-bener original dia tuh hitam pekat kayak gitu, abu-abu kehitam-hitaman gitu. Dan di sini juga buat tanda yang kedua, kalau yang original itu hologramnya nggak kayak gini ya. Hologramnya itu lebih mengkilap, lebih terang, lebih bagus. Nanti gua kasih di gambar hologram yang di spare original kayak gimana, ada. Ntar gua kasih unjuk. Dan yang terakhir dari harga, biasanya yang original itu berkisar di 80 ribuan untuk yang belakang ya. Sekitar 80 ribu, 70 ribu.
ya 80 ribuan lah. Kalau ini sih dapat dari marketplace cuma berapa ini kemarin, cuma 14.000 kalau nggak salah. Oke, jadi selanjutnya kita bakalan melakukan penggantian oli di GSX. Oh ya, buat teman-teman, ini kan kapasitas 1300. Nah, ini kan yang dibeli 1 liter ya. Kalau yang 1300 biasanya cuma tersedia di oli bawaan Suzuki doang deh. Yang ada sih bawaan Suzuki yang 1,3. Kalau teman-teman beli yang di luar merek Suzuki, akan sangat jarang ya nemuin yang 1,3. Nggak ada bahkan. Oke, jadi kita persiapan dulu. Untuk yang pertama, teman-teman sediain bekas ember atau bekas apa aja ya, yang penting bisa buat nampung oli yang mau kita buang nih. Oke, langsung aja ya. Diusahakan harus di kondisi agak dingin ya, biarpun udah dipakai gitu, dinginin dulu biar pas ngebuka kayak gini nggak nyamber tangan, nggak kepanasan ntar. Nah, kalau dirasa olinya sudah terbuang semua, kemudian tutup lagi ya. Oke, jadi lanjut ke penggantian ya. Sini teman-teman buka aja tutup buat masukin olinya. Nah, emang kalau bikin video nggak pakai tripod ribet gini ya, aduh. Oke, teman-teman sediain corong juga di sini. Sediain corong. Aduh, gimana nih nggangin videonya nih. Oke, bentar nih. Oke, jadi teman-teman gini ya. Jadi ini kan 1 liter nih. Nah, ini yang dicanting yang 300 ml lagi itu gua pakai oli dari yang kemarin ya. Nih, oli Federal. Tapi gua di sini pengen nyobain oli Valvoline kayak gimana ya. Ya kalau masalah harga sih nggak beda jauh sebenarnya. Federal Racing dengan Valvoline emang lebih mahal Valvoline, cuma nggak seberapa jauh. Kalau Valvoline tuh kemarin di angka 65.000 yang ini ya, yang CM Extra. Kalau yang Federal Racing terakhir gua beli di harga 47.000 ya, 48.000 lah ya, selisih sekitar 17.000 ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman tuangin olinya ya ke mesin. Jadi olinya udah dituang ke dalam mesin. Tadi nggak ke shoot kamera soalnya ini harus dipegangin ya si corongnya tuh. Kalau nggak dipegangin ambiarnya. Nah. Oke. Jadi teman-teman, di sini tipsnya adalah pertama di cantingnya itu ini ya harus ada ukuran takarannya tuh. Kalau teman-teman cari di marketplace cantingnya tuh tulis aja gelas ukur gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk ini bang, oli kalau dicampur kayak gitu aman nggak?
Kalau untuk aman enggaknya ya jelas sih aman-aman aja ya. Di sini lagian yang tercampurnya hanya sedikit gitu. Dan juga di sini masih mempunyai spek yang sama ya. 1040W 10W40 gitu. Kalau udah selesai langsung aja nih kalian tutup ya. Jadi kalau udah beres, teman-teman tinggal panasin mesinnya biar olinya bersirkulasi. Oli yang baru bisa bersirkulasi dengan baik ya di mesin gesek teman-teman. Kurang lebih dipanasin kayak gini sekitar 1-2 menit ya, cukup. Mudah-mudahan di sini kalau teman-teman ada yang mau nyoba servis di rumah, tentunya bisa sendiri ya untuk servis ringan seperti ini, karena tidak memerlukan alat-alat yang rumit, melainkan alat-alat perbengkelan yang standar ya, biasa gitu. Kayak kalau misalkan mau cuma mengganti kampas rem belakang, cuma butuh ini doang sebenarnya nih. Kayak obeng min gede kayak gini, kunci L5, dan juga ini ya kunci ring pas buat ngedorong itu ya, ngedorong piston tadi tuh. Ya sorry teman-teman ya kalau tadi nggak kesup semuanya. Ya penggantian oli gini-gini doang sih, gampang. Kayak gini ya, yang ganti oli ya corong gitu ya, tempat penampungan kayak tadi, gelas ukur kayak gini. Sedikit tips buat teman-teman kalau yang mau mengganti oli, melakukan penggantian oli. Jadi sebenarnya kalau untuk semua merek oli sih bagus-bagus aja, recommended gitu ya. Mau teman-teman pakai Federal, pakai Valvoline, pakai apa tuh merek Gus, pakai Shell, yang terpenting olinya itu oli original ya, oli asli gitu. Jangan sampai teman-teman beli oli ini ya, ketipu beli oli palsu jadinya. Lagian untuk performa sih nggak sebegitu beda jauh sih ya. Oke, itu aja buat tipsnya ya. Jangan sampai teman-teman ketipu malah beli oli palsu gitu, oli abal-abal. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya, karena ini servis ringan yang paling mendasar dan mudah juga untuk dilakukan. Nantikan di video-video servis ringan di video gua selanjutnya.